Kapolrestabes Palembang Kombes Polisi Haryo Sugihartono menggelar press release di Mapolsek Gandus didampingi Kapolsek Gandus, Kanit Reskrim Gandus dan serta personel anggota lainnya, di Jalan TPH Sofyan Kenawas Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Dalam press release ini Kapolrestabes mengungkap kasus yang sempat viral begal di medsos, tapi ternyata hoaks dan sebenarnya kasus tersebut pengeroyokan. Itu temanmu apa tetangga rumah? Numpang tidur di rumah, Pak. Numpang tidur di rumah. Emangnya rumahnya di mana? Ini. Rumahnya bos ya. Enggak, si Jody itu. Tapi rumah ya. Loh, dia orang mana? Isan sih. Oh, masih misanmu. Masih misan. Ya. Jadi kalau kamu negur dia nggak terima itu si Salim, kok sampai kamu ngambil apa? Parang itu buat apa? Ya, kesinggung Pak. Kesini apa dia ngomong apa? Banyak besar. Nadanya gimana? Yang bisa apa Pak? Jadi bisa mendekati. Ngapa kau ini? Tuh, dia bilang nggak apa-apa gitu. Iya, dekati. Ngapa kau? Nah, terus? Aku ngerasa kesinggung nggak diajak bala. Baik, kamu tersinggung nggak? Jadi kenapa? Ada kata-kata apa? Iya, itulah kata-kata Pak. Cuma gitu aja kamu tersinggung. Iya. Nah, itu aja kamu tersinggung. Iya, Pak. Nggak kamu sih, udah kamu pergi aja. Kakak, aku sama sini aja nggak kamu deh. Enggak, dia punya lebih masker dulu, Pak. Kamu tersinggung aja gara-gara itu aja, nggak dulu aja. Iya. Nah, memangnya dia ngomong apa selain itu sama kamu? Dia ada Pak. Kamu kenal sama si Salim? Dia bawa apa? Dia tuh kira nunggu temennya atau apa? Mau atau beli martabak kamu dan atau Dalam press release ini Kapolrestabes Palembang mengungkapkan, hari ini kita akan rilis terkait tentang satu kasus yang cukup pelik, karena kasus ini sebenarnya saling terkait. Pertama adalah kasus pengeroyokan, di mana diduga korban Salim ini yang bekerja sebagai buruh umur 33 tahun telah menjadikan korban pengeroyokan dari saudara Erlangga atau Angga dan saudara Jody. Saat ini saudara Jody sedang kita lakukan pencarian, segera kita lakukan penetapan sebagai DPO apabila nanti berkas perkara daripada si Erlangga ini berkelanjutan. Jika ceritanya adalah telah terjadi pengeroyokan dilakukan oleh saudara Erlangga atau Angga dan Jody terhadap korbannya Salim akibat karena ketersinggungan saja. Jadi motifnya adalah ketersinggungan, merasa tidak terima hanya dengan kata-kata "ndak do" ketika yang bersangkutan tersangka menanyakan ada apa kamu berdiri. Kebetulan tersangkanya adalah penjaga di satu gerobak yang ada di sebelahnya toko Indo Alfamart. Kemudian ketika sudah menjelang tutup, melihat ada seorang laki-laki berdiri yang menggunakan masker, yaitu saudara Salim. Tegur ditanya oleh saudara Angga dan Jody, membalas dengan kata-kata yang menurut tersangka tersinggung, menyebabkan kesinggungan. Akibatnya terjadi suatu perasaan dendam. Dengan perasaan dendam yang dibawa tersebut, saudara Angga dan saudara Jody kembali ke rumah mengambil sebuah parang. Ini adalah parang yang digunakan. Tujuannya adalah untuk melakukan tindakan kekerasan kepada Jody yang notabene menyinggung perasaan saudara Angga maupun Jody tersebut. Sehingga ketika kembali ke rumah dan mengambil parang tersebut, langsung secara spontan melakukan tindakan pengeroyokan yang berakibat terjadi perkelahian. Terjadi pergulatan. Ya, kemudian saudara Angga yang saat itu yang berkelahi adalah saudara Jody dan saudara Salim, terjadi pergulatan. Kemudian saudara Angga ini melihat bingung, saking bingungnya, kemudian parang yang digunakan dihunuskan ataupun dibacokkan di tangannya saudara korban itu sudah Salim. Disitulah tindakan kekerasan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh saudara Angga yang berdampak korban Salim mengalami luka yang cukup serius, khususnya di pergelangan yang hampir putus.
Selesai di situ yang bersangkutan melarikan diri dan peristiwa itu berlangsung selesai. Saudara korban itu, saudara Salim itu dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh warga, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara ya, rumah sakit umum ya. Kemudian juga diantar oleh anggota kita ke rumah sakit umum tersebut, dilakukan perawatan secara intensif. Kemudian keluarganya datang untuk memberikan jaminan, orang tuanya. Namun setelah mendapatkan perawatan pertama atau tindakan pertama, beberapa jam kemudian saudara korban Salim itu melarikan diri dari rumah sakit. Inilah yang menjadikan kita bingung, ada apa di balik semua itu antara saudara korban Salim, Angga dan Jody selaku pelakunya. Kemudian setelah kita lakukan pendalaman, sempat Kapolsek, Kasat Reskrim melaporkan kepada saya. Yang penting peristiwa pidananya terjadi, yaitu kekerasan, pengeroyokan dengan vertikal, itu harus segera ditindak. Seandainya pergi pun tolong berikan keterangan dari rumah sakit. Untuk pertanggungjawaban kita tidak mengabaikan atas peristiwa yang terjadi. Kemudian seiring waktu berjalan, kita mendalami dan ternyata kita mendapatkan informasi bahwasanya saudara Salim adalah juga seorang DPO residivis, pelaku tindak pidana penggelapan. Pelaku tindak pidana penggelapan sebuah motor milik orang atau temannya yang notabene digelapkan oleh yang bersangkutan. Seiring dengan situasi yang ada, waktu itu belum ketahuan informasi yang kita terima dari kepada korban, belum tahu bahwa dia adalah juga termasuk tersangka atau DPO dari kasus yang lain. Orang tuanya mendatangi pada kami dan mengantar saudara Salim ke kantor kepolisian di Polsek ini guna memberikan informasi maupun pengaduan atas tindak pidana kekerasan yang ada. Kita terima dengan baik, kita periksa selalu sebagai korban yang bersangkutan, dan pada saatnya yang bersangkutan kita lakukan pengembangan. Sekembalinya dari rumah, kami antar, kita jelaskan kepada keluarganya karena beliau datang baik-baik. Kemudian kita menyuruh pulang pun juga dengan baik-baik. Sampai di rumah kita jelaskan kepada orang tuanya bahwasanya anaknya yang jadi korban ini, saudara Salim, juga merupakan DPO tindak pidana yang telah dilaporkan oleh masyarakat lain atas kasus penggelapan yang laporan polisi sudah ada, sudah cukup lama, di bulan 3 bulan sebelumnya, yaitu kurang lebih bulan September. LP yang ada di Polsek. Akhirnya dengan itulah kita lakukan pemeriksaan secara maraton, dan pada akhirnya karena saudara Salim ini termasuk anak yang sudah tidak menjadikan perhatian orang tua karena orangnya nomaden, suka pindah-pindah nguyur, nggak kalah jelasnya. Akhirnya kita lakukan penanganan dan kita lakukan penangkapan saudara Salim selaku tersangka kasus penggelapan sebuah sepeda motor. Saat ini saudara Salim yang notabene selalu korban pengeroyokan sudah kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian dan sudah kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Jadi saudara Salim saat ini juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan sepeda motor, dan yang bersangkutan juga statusnya sebagai korban kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada dirinya terhadap tersangka saudara Erlangga atau Angga dan saudara Jody yang saat ini sedang dalam proses pencarian. Rekan-rekan sekalian, dari penindakan yang kita lakukan, kita berhasil menyita satu pucuk, sekali lagi, parang yang digunakan untuk membacok korban saudara Salim, ya, sehingga akibat bacokan ini menyebabkan tangan atau luka yang cukup serius pada korban Salim. Kami juga mendapatkan ini celana yang digunakan oleh korban yang saat itu berlumuran darah. Kasus yang viral Ya. begal itu ya? Ya, jadi
Informasi awal adalah yang bersangkutan adalah korban begal. Ya, namun pada kenyataannya ternyata yang bersangkutan adalah tersangka kasus penggelapan. Itulah makanya kita lakukan semacam tindakan yang intensif. Jadi ada yang nyebarin siapa sih? Informasi yang bagus, namun juga kadang-kadang membuat kita membingungkan. Akibatnya kita bekerja keras, seolah-olah kita tidak bertindak. Jadi saya minta tolong kepada rekan-rekan pencinta medsos untuk lebih cerdas memberikan informasi, karena di Sumatera Selatan khususnya Palembang itu rentan dengan pemberitaan informasi mengaku begal, namun kenyataannya adalah bukan begal. Malah justru terjadi satu tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi tolong betul-betul bijak dan cerdas untuk menggunakan media sosial sehingga kita bisa saling mengisi terhadap informasi yang kita terima dari masyarakat. Ini pengungkapannya gabungan ya Pak ya? Pengungkapan gabungan, jadi kita bekerjasama antara Direktorat Kriminal Umum, Subdit Jatanras dengan Polrestabes dan Polsek. Kita maraton karena ketika adanya viral di medsos tersebut menjadikan perhatian kita semua. Ada apa yang terjadi? Nggak tahunya adalah satu peristiwa yang memang diawali dari adanya suatu tindakan yang tidak bagus, yaitu pengeroyokan maupun penggelapan kendaraan. Karena apa alasan bikin kami tidak senang? Karena saya tersinggung Pak, dia mengatakan ada apa kamu dakdo, bilang dakdo aja tersinggung, terus gimana? Jadi kan sumbu pendek ya. Inilah menjadikan satu kebiasaan bagi kita semua masyarakat yang ada di Kota Palembang agar kiranya jangan begitu mudah. Ya semua ada hikmahnya. Kalau nggak begitu, si Salim tidak sebagai ketangkap tersangka penggelapan juga. Semua saling ada hikmahnya. Berarti Salim ini awalnya curiga dengan si korban Salim si Angga awalnya curiga dengan si karena Salim. dia petugas keamanan. Jadi selaku naluri petugas keamanan kan ketika ada orang berdiri yang belum dikenal menggunakan masker, dia ingin bertanya. Namun karena sekali lagi tipikalnya sumbu pendek, pertanyaannya tidak jadi beliau tersinggung. Kata-kata yang ya tapi semua itu ada hikmahnya semua. Dari tempat keluarganya, jalan kaki dari Terus Taman kenapa Kebakaran. berdiri di situ? Jadi dia berdiri di situ menunggu jemputan katanya. Korbannya. Korban ini. Yang pasti di antara mereka tidak saling kenal. Oke ya Mas ya? Bang Bebe. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.